Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Arvinda Rizky Muhammad dan ini saya bikin videonya untuk memenuhi tugas cloud computing. Nah, tugasnya itu tentang hubungan cloud computing dan virtualisasi dan bagaimana virtualisasi mempengaruhi CPU, memori, disk, network ya. Nah, sebelum kita langsung masuk bikin virtualisasi dan config, saya pengen jelasin dulu apa itu hubungannya virtualisasi dan cloud computing. Nah, hubungannya virtualisasi dan cloud computing adalah tanpa ada virtualisasi, cloud computing tidak akan bisa jalan ya, tidak akan bisa berhasil. Bisa berhasil, tapi akan menjadi sangat mahal. Kok bisa jadi mahal? Nah, bayangkan begini ya, ada server itu ya. Nah, server ini teh harganya mahal. Misalkan 60 GB RAM-nya, terus penyimpanannya besar gitu ya, CPU-nya kuat. Nah, kalau ingin bikin cloud computing ya, kita harus beli fisiknya yang mahal, bisa sampai ratusan juta. Tapi dengan virtualisasi, kita bisa bikin satu fisik itu menjadi beberapa mesin yang terpisah ya. Nah, ketika terpisah menjadi beberapa mesin, otomatis itu dari 60 GB RAM, 4 GB untuk siapa, 4 GB untuk pelanggan B, terus 4 GB lagi atau 8 GB itu ya, orangnya misalnya pelanggan C, mesen 8 GB bisa gitu ya. Nah, jadi dipotong-potong. Nah, jadi kalau tanpa virtualisasi, maka cloud computing akan sangat mahal sekali harganya ya. Nah, kita langsung aja masuk ke ini ya. Kita lihat di task manager saya yang udah saya buka ini. Nah, ini udah hampir setengahnya RAM saya kepake ya. Terus CPU 15%. Ini RAM paling besar kepake karena saya mau rekaman dulu. Nah, dan ini adalah disknya, ini networknya. Oke, ingat ya ini 15, terus ini 43%, 0% ya. Kita lihat langsung ya, kalau kita jalankan VirtualBox gitu ya, kita jalankan virtualisasi di dalamnya. Nah, waktunya setting dulu. Nah, kita langsung aja new ya. Terus kita mau kasih namanya apa ya? Ya, tugas CC. Terus foldernya simpan di situ aja, nggak apa-apa. Nah, ini ISO-nya saya jadinya pilih Ubuntu ya. Kalau orang lain terserah gitu ya. Tapi saya akhirnya pilih Ubuntu aja karena ini yang paling sering digunakan aja. Sebenarnya saya jarang pakai Ubuntu, tapi untuk tugas ini saya pakai Ubuntu aja. Nah, udah Ubuntu. Nah, nanti langsung otomatis OS distribution Ubuntu. Terus ini Ubuntu 25. Nanti Oracle-nya bakal mendeteksi secara otomatis ya. Nah, kalau udah ini cuma isi 3 aja ya, ini sisanya otomatis. Kita langsung next aja. Set. Nah, kita mau kasih username-nya apa nih? Nah, kita iya salah. Ternyata ya. Saya ada ini tugas. Ini pakai underscore ya. Pakai ini aja ya. CC. Bukan tugas. Nah, ininya username-nya pakai nama saya aja. Arvinda. Terus ini passwordnya yang gampang aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dapat warning sih. Tapi ya gak apa-apa lah. Ini mah hanya tugas, bukan untuk produksi ya. Kalau untuk produksi itu jangan jangan pakai password yang susah. Jangan pakai password yang gampang, harus yang susah. Oke, kalau udah, nah kita langsung config aja. Nah,
Sini saya ada laptop saya ini ada 16 giga RAM ya. Nah, tapi ini setengahnya udah kepake buat rekaman gitu ya dan lain-lainnya pakai Windows. Jadi jangan dimaksimalkan. Nanti yang ada laptopnya blue screen. Oke. Kita pakai berapa ya? 8 GB lah. Takut 8 GB juga takut sih sebenarnya mah, tapi ya nggak apa. Inilah 7 GB-an, 7,5 GB. Nah, terus CPU saya udah kepake ya 11%. Nah, saya pengen mendedikasikan ini ya. Ini aja lah 4 aja ya. Nah, untuk Ubuntu sendiri kalau saya ingat saya itu minimal harus ada 6 GB RAM aja ya. Jadi saya pilih 6 GB aja karena takut blue screen ini laptop. Kasihan. Terus untuk CPU-nya itu minimal 2 ya. 2 core. Tapi saya pilih 4 aja biar agak cepat. Dan juga ini di size 25 GB aja ya. Soalnya laptop saya itu sisanya 100 GB gitu untuk penyimpanannya. Nah, udah segitu aja. Ini aja ya kita config-nya. Next. Nah, ini untuk lihat apa aja yang kita set tadi. Udah ya sebenarnya mah. Tinggal finish. Nah, nih, kita lihat sini samping-samping. Nah, ketika ini udah mulai, lihat memorinya langsung naik secara tiba-tiba nih. VirtualBox Fusion. Masih belum full ya. Nggak akan digunakan semuanya gitu. Nggak akan digunakan semua dulu. Tapi kita udah pisahkan 6 GB RAM untuk si virtual mesin ini. Kita buka aja lah ya. Show. Nah, langsung naik CPU-nya dan langsung naik memorinya. Dan sekarang masih kita tunggu aja. Oke, so far kita lihat ya. Ini untuk show. Ini sebenarnya masih Oke, ini sebenarnya masih di tahap instalasi ya. Tapi saya mau rekam sampai sini aja. Kenapa? Karena ini laptop saya kasihan udah muter kenceng ini. Nah, dan kalau kita lihat untuk CPU-nya udah langsung bertambah ya ini. 28%, 27% ya. Nah, untuk memorinya sendiri ini liatin langsung kemakan 6 GB gitu ya. Ini memori itu sebenarnya RAM ya. Dan ini kecepatan disk. Nah, langsung kemakan 6 GB. Nah, karena kita itu udah alokasikan 6 GB untuk si Ubuntu ini. Dan ini lumayan berat sih sebenarnya ya. Berat banget. Aduh, kesian ini udah panas lagi ini laptop. Nah, jadi kelihatannya ini tergantung dengan seberapa besar kita alokasikan. Nah, hal ini dilakukannya dalam laptop pribadi saya. Bisa dibayangkan kalau ini dilakukan dalam server ya. Kalau dalam laptop ini mah pribadi mah kasihan ke laptopnya gitu ya. Tapi kalau di server itu kan satu komputer satu rak komputer satu bisa RAM-nya itu sampai 128 GB ya, maksimalnya itu 128 GB. Dan untuk CPU-nya juga udah banyak banget gitu ya core-nya itu. Sedangkan kalau laptop ya pasti cuma sedikit ya, 16 GB RAM ini juga. Nah, untuk kita bikin nggak terlalu berat itu ada beberapa cara ya sebenarnya. Yang pertama adalah antivirus
kita bisa matikan, sebenarnya nggak bisa sih. Karena matiin antivirus di Windows itu emang agak ribet, tapi ya apa, kita simpan aja di situ ya. Terus ini task manager bisa kita matikan, tapi kan sekarang lagi pakai gitu ya. Jadi jangan kita bikin Windows Explorer kita matiin, nggak bisa juga. Nah, ini search nih, bisa di end task ya. Yang nggak penting-penting kita bisa matiin aja ya. Nah, kita bisa bikin cari mana yang paling ngabisin memori. Ini untuk rekam video jangan itu mah ya. Iya, sebenarnya banyak sih yang ngabisin memori, tapi kebanyakan 3 MB 2 MB ya. Nah, itu nggak terlalu penting lah. Nah, itu cara pertama biar laptop kita seenggaknya bisa lebih kuat lah gitu ya. Nah, cara yang keduanya adalah dengan setting di sini nih. Nah, kita bisa perbaiki lagi gitu ya, dikurangin aja. Eh, tapi untuk sekarang itu nggak bisa karena apa coba? Karena kita lagi jalanin CVM-nya. Kalau CVM-nya kita bikin stop ya, cara sini VM-nya kita close aja lah. Power of the machine, oke. Set. Oh, langsung agak ini laptop. Tuh langsung menurun ini RAM-nya. Langsung berkurang panas sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, kalau kita setting kita bisa ini ubah lagi ya RAM-nya. Tapi konfigurasi saya sebenarnya udah benar ya. Kenapa? Karena ini udah seminimal mungkin untuk jalanin Ubuntu, yaitu 6 GB RAM dan juga 2 proses memori gitu ya. Jadi emang Ubuntu aja berat gitu ya. Orang-orang juga sekarang udah kayak mulai jarang ya untuk pakai Ubuntu gitu ya. Kalau mungkin server yang baru atau bikin kegunaan Linux untuk setiap harinya gitu ya, sebagai desktop. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.